Ya Tuhan, terima kasih, suratku sudah sampai. Permohonanku telah dikabulkan. Tapi aku mohon ya Tuhan, besok lusa kalau aku minta tolong lagi, membalasnya jangan melalui polisi. Aku minta 100, yang diserahkan 70. Udah dipotongnya ya Tuhan 30.000. Polisi ya diciptakan memang bukan untuk berbuat baik ya. Ya, nurunkan kucing dari pohon untuk kerjaan polisi. Kalau polisi lalu lintasnya yang bersalah, siapa yang nangkap dia di jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya Togar Lubis ya. Dalam acara ya, Rumah Obrolan Togar, tepatnya di Kafe Rumah Orang Tua di Jalan Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Setabat, Kabupaten Langkat ya. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol ini ya, dan temanya, ada baiknya saya perkenalkan dulu. Sebelah kiri saya ini ada ya, adik saya Agus Setiawan Esa, dia praktisi hukum. Sebelahnya lagi ada Bung Aliandi Saputra ya. Beliau ini ya, aktivis lingkungan hidup. Dan sebelah kanan saya ya, ada Reja ya. Dan beliau adalah pemimpin umum, pemimpin redaksi ya, media online Halka Halki ya. Tentang apa itu kepanjangan Halka Halki, hanya beliau dan Tuhan yang tahu sebenarnya ya. Teman-teman, hari ini tema obrolan kita adalah tentang Polri. Dan tidak ada maksud kita ya untuk mengulas ini berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu ya, ketika publik secara nasional dihebohkan dalam perkara Joko Chandra yang pada saat ini ya, 1 dari 3 orang perwira tinggi ya, telah dilakukan penahanan oleh Mabes Polri sendiri ya. Pada hari ini kita hanya akan mengulas ya, kenapa profesi Polri ya, polisi atau Polri ya, itu seakan tidak pernah ya ada baiknya di masyarakat ya. Artinya ya, tingkat kepercayaan publik ya terhadap yang namanya polisi dari dulunya sampai sekarang ya, itu kesannya memang selalu citranya buruk ya. Bahkan kalau kita ingat ya, ketika saya masa kecil-kecil dulu di kampung-kampung itu ada dibilang kalau anak-anak nangis ya, ibunya akan selalu bilang ya, jangan nangis, itu ada polisi ya, seperti itu gitu ya. Maka pernah ada ya, seperti joke sebenarnya ya, seorang ibu ya, untuk mendiamkan anaknya yang menangis, dia katakan gini, jangan nangis ya, ada polisi tuh, ada polisi. Akhirnya si anak karena ketakutannya, maka dia lari dan masuk ke rok mamanya. Dan tidak lama kemudian dia keluar dan lari menjauh, lalu dikejar sama si mama. Kenapa kau lari? Dia bilang, mak, di rok mama juga ada polisi. Ya. Ini dulu kesannya adalah bahwa dulu personel Polri itu identik dengan wajah sangar ya, dan kumis yang melintang. Makanya tahun 90-an ya, seperti kewajiban bagi anggota Polri agar tidak lagi memelihara kumis. Boleh melihara kumis, tapi nggak boleh kayak film Pak Raden di sinetron Unyil ya. Lalu ya, setelah era reformasi ada pemisahan ya, Polri dari ABRI. Apakah dengan pemisahan ini citra Polri itu ya akhirnya dapat diterima oleh masyarakat? Ternyata juga tidak keseluruhan ya. Menjadi pertanyaan dan akan kita bahas, kenapa sebenarnya ya polisi itu ya menjadi satu profesi tanpa ya pujian, dan jangan berharap untuk ada ucapan terima kasih ya. Saudara-saudara sekalian ya, tentang citra Polri ya, itu bukan yang dianggap
itu bukan hanya terjadi di Indonesia, ya. Maka mungkin muncul pertanyaan, mengapa polisi pada umumnya dan Polri pada khususnya sering dijadikan tong sampah cacian dan cercaan, jauh dari ungkapan terima kasih dan pujian. Dari kajian sosiologi maupun politis ditemukan Polri adalah birokrasi padat masalah dan sangat terbuka karena berhadapan dengan masyarakat, bahkan satu-satunya lembaga birokrasi yang terlibat langsung dalam 3 sistem administrasi kenegaraan sekaligus, yaitu administrasi negara, ya, atau publik administrasi, ya, administrasi keamanan negara atau security system, dan yang ketiga administrasi peradilan pidana, ya, criminal justice system, ya. Artinya, ya, karena dia, ya, Polri ini berada di 3 administrasi ini dan dia, ya, terus berhadapan dengan segala persoalan di masyarakat, maka jangan berharap, ya, ketika menjadi Polri itu harus mendapatkan pujian. Bahkan kalau di negara-negara lain, ya, polisi itu, ya, dia segalanya, membantu melahirkan orang di jalan, bahkan, ya, yang nggak kita temukan di Indonesia, ya, nurunkan kucing dari pohon untuk kerjaan polisi kalau di luar negeri, ya. Ya. Jadi gini, ya, sebelum kita masuk ke itu, ya, ada satu, ya, sebenarnya ini juga joke, agar kita mengetahui bahwa tingkat ketidakpercayaan, ya, publik kepada yang namanya polisi. Ada satu kisah dan itu dirangkum oleh salah seorang, ya, penulis terkenal dari Polri, ya, namanya Anton Tabah, dan dia beberapa tahun yang lalu telah pensiun dengan pangkat brigjen, dan dia latar belakangnya bukan dari akademi kepolisian. Salah satu buku yang ditulisnya adalah judulnya Membangun Polri yang Kuat, Belajar dari Macan-Macan Asia, ya. Ini buku sebenarnya dibagikan, ya, ketika pendidikan sekolah perwira di Semarang. Semua ini dibagikan, ya. Jadi di sini ada dikisahkan dalam bentuk ketidakpercayaan, ya. Kisahnya gini, ya. Ada di satu tempat, ya, di satu daerah, seorang anak yang kebetulan yatim piatu, ya. Dia yatim piatu, ya, dan dia baru tamat sekolah dasar, punya keinginan yang kuat bagaimana untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan, ya, tingkat pertama, tapi dia nggak punya biaya, gitu, ya. Besarnya keinginan, akhirnya dia, ya, memilih membuat surat yang ditujukan kepada Tuhan, ya. Lalu dia tulis dengan, ya, tangan kecilnya, dia buat surat, ya, kepada yang terhormat Tuhan, ya. Lalu surat ini, ya, dia masukkan dalam amplop dan dia antarkan ke kantor pos. Lalu kantor pos, ya, bingung sendiri, gitu. Ketika dia baca ini, dulu kan kalau namanya pos itu kan ada di pekan-pekanan ada kota, ya, bukan seperti, ya, namanya kota pos. Jadi ketika diambil dibawa kepada yang terhormat Tuhan, ya, tukang pos bingung, ya, dan ada keinginan untuk membuka surat ini. Apa sih isinya, kok ada seorang anak, ya? Lalu dia baca, dia juga sedih. Akhirnya dia tutup kembali, diantarlah ke kantor polisi. Diantar ke kantor polisi, ya, di piket itu. Di situ kan ada, ya, remaja-remaja polisi, ya, Polri yang baru tamat pendidikan bintara, ya. Ada satu regu di situ. Lalu dia buka juga, ya. Ini kok ada surat, gitu. Ada surat yang ditujukan kepada Tuhan. Akhirnya dia coba buka. Ketika dibuka surat, ya, si polisi remaja, ya, dia sedih, ya. Lalu dia bilang sama temannya di piket, coba bacalah, kasihan kali nih anak, ya. Anak yatim piatu punya keinginan untuk sekolah tapi nggak punya biaya, hingga dia minta, ya, ngirimi surat, minta uang kepada Tuhan. Lalu akhirnya mereka kompromi.
setelah dibaca sama, ya. Dan mereka punya inisiatif. Ayo kita kumpul-kumpul uang, ya. Kumpul-kumpul uang. Nanti kita kan sore patroli. Alamatnya udah tahu nih, ya. Nanti kita singgahi ini anak. Di dalam surat itu, ya, si anak memang mengatakan dia membutuhkan uang 100.000 untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. Ya. Tapi, ya, namanya juga polisi-polisi remaja, ya, kumpul-kumpul, ya, maka adalah terkumpul uang 70.000. Dengan semangatnya sore, ya, mereka patroli naik sepeda, singgahlah ke alamat rumah si anak berdasarkan surat, ya. Akhirnya dia keluar si anak dan dia tinggal sendiri, ya. Lalu si anak ditanya, ya, Dek, adik yang namanya ini? Iya, Pak. Oh, jadi karena si polisi remaja juga dia tidak mau, ya, tidak mau memberitahu bahwa ini ada uang yang dikumpulkan mereka, ya, sumbangan sebenarnya. Lalu dia katakan, Dek, ini surat adik kepada Tuhan, ya, udah sampai, ya, dan ini ada balasan dari Tuhan, ya. Lalu si anak dengan senangnya dia ambil itu surat, amplopnya dicium, ya, dicium. Nggak lama kemudian, ya, polisi remaja ini berangkat, dia buka pelan-pelan, nggak ada isi suratnya, yang ada hanya uang 70.000, ya. Pertama dia girang, lalu kemudian dia sedih, ya, dia teringat, aku minta tolong sama Tuhan uang 100.000 untuk melanjutkan pendidikan. Kok ini cuma 70.000? Dia bikin surat kembali kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, ya, suratku sudah sampai. Permohonanku telah dikabulkan. Tapi aku mohon ya Tuhan, besok lusa kalau aku minta tolong lagi, ya, membalasnya, ya, jangan melalui polisi. Aku minta 100, yang diserahkan 70, udah dipotongnya ya Tuhan 30.000. Artinya itulah, ya, bentuk ketidakpercayaan, ya. Sebaik apapun yang dibuat, ya, maka tingkat karena ketidakpercayaan itu, maka hal ini terjadi, ya. Jadi hal yang demikian tidak membuat, artinya polisi itu, ya, khususnya Polri di Indonesia, ya, dia harus, ya, merasa, ya, punya pemikiran untuk apalah kami berbuat baik apapun, menjalankan hukum, ya, menjaga keamanan, ya, kalau tetap masyarakat, ya, tidak mempercayai apa yang kami lakukan. Yang pasti di Eropa ada istilah, ya, bahwa, ya, polisi, ya, diciptakan memang bukan untuk berbuat baik, ya. Mungkin itu dulu, ya. Silakan jika ada yang mau ini. Ada pertanyaan yang ringan aja nih, ya, Bang. Silakan, Bung Andi. Kalau polisi itu kan dia menangkap seseorang apabila melakukan tindak pidana. Nah, kalau contohnya di jalan raya lah. Di jalan raya itu pasti yang ngejaga Satlantas atau polisi lalu lintas. Apabila kita tidak mengendarai tidak sesuai dengan undang-undang, maka kita ditangkap oleh polisi lalu lintas. Ya. Cuman pertanyaannya sederhana nih Bang, kalau polisi lalu lintasnya yang bersalah, siapa yang nangkap dia di jalan? Jadi gini, kalau secara teori, ya, secara teori, dan itu semua diatur, ada beberapa peraturan Kapolri, ya. Jadi Polri itu juga memiliki bagian-bagian, ya. Ada kalau di tingkat dia Polda dan di Mabes, dia kan ada direktorat. Sama juga di TNI seperti itu, ya. Jadi ada istilahnya kalau kita dulu sekolah kan ada ketua kelas, ya. Cuman bedanya gini, kalau ketua kelas itu kan, ya, dia nggak berhak dulu marah-marah, itu nggak berhak. Cuman ketua kelas adalah perwakilan orang kepercayaan guru biasanya itu, ya. Kalau kita dulu sekolah dibilang ketua kelas ini kan tuan kibus gitu, ya kan. Kalau di Polri tidak, dia ada yang namanya, ya, di Mabes Polri ada namanya divisi, ya, ada divisi Propam, ya, Propam, ya. Di tingkat Polda dia ada bidang, lalu di tingkat Polres dia ada
ya unit. Nah, jadi ada unit Paminal dan ada unit Propos, ya seperti itu. Itu ketika ada anggota atau Polri melakukan ya, pelanggaran terhadap hukum, termasuk soal lalu lintas. Ya. Sejatinya sebenarnya ketika oknum Polri melakukan satu perbuatan, diduga melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran, kalau itu kan hanya pelanggaran, ya, ya, maka dia tetap akan tunduk kepada peradilan umum, sama dengan kita. Ya. Beda dia dengan TNI. Kalau TNI dia jelas, ya, ke mahkamah militer, peradilannya peradilan militer. Tapi jika ya Polri, dia sama dengan masyarakat, ya, dia sama dengan masyarakat bahwa dia tunduk ke peradilan umum, ya. Lalu kadang-kadang kan ada muncul pertanyaan, iya kalau masyarakat langsung di ini, tapi kenapa anggota Polri tidak? Kan gitu ya. Ya. Artinya gini, ya, memberhentikan ya, atau kata kasarnya memecat anggota Polri nggak segampang ya, profesi lain misalkan PNS ya, sama dengan TNI ya. Kenapa? Yang pertama gini, mereka mau pensiun dini aja nggak gampang, nggak sama dengan PNS. Kenapa? Karena negara telah membiayai mereka untuk pelatihan dan pendidikan. Dan yang lebih berbahayanya, jika dia berhenti, misalkan ya pensiun dini, tidak jelas dia mau dibuat kemana, karena mereka menguasai senjata. Artinya bukan senjatanya, teknik penggunaan senjata ini. Dan ini kan salah satu, misalkan di negara Amerika, ya, veteran-veteran perang itu kan diberikan dia jaminan sosial. Ya. Karena kalau mereka jadi pelaku kejahatan, pelaku kriminal di jalanan, ya, untuk ya, penanganannya juga nggak segampang masyarakat umum gitu, ya. Nah, jadi tadi kalau secara ini aturan ya melalui peraturan Kapolri dan lainnya, ya, maka dia dipropam. Ya. Kalau saya sih memandangnya secara umum, plus minus dalam setiap profesi itu pasti tidak hanya di profesi Polri dan Oknum. ya, dan kita percaya Polri secara institusi upaya memperbaiki, tapi memang tidak kita juga harus melihat dari peristiwa secara institusi. Memang kita tidak bisa menyatakan secara keseluruhan. Ya, tidak bisa digeneralisir. Tapi secara umum ya, sebagaimana pengetahuan publik, memang ada beberapa oknum lah yang mungkin perlu mendapat semacam punishment, perlu juga, dan juga harus kita apresiasi ketika ada oknum-oknum Polri yang berprestasi dan berpihak kepada masyarakat, yang perlu juga kita kasih apresiasi dan melalui institusi memberikan reward tertentu untuk memotivasi oknum yang lain untuk melakukan kerja kepolisiannya secara aturan dan perundang-undangan dan profesional, sebagaimana gaungnya promotor tadi, yang dia bahkan profesional dan sebagainya itu. Namun secara kasat mata ada memang kita rasa ketidakpuasan di kalangan publik terhadap oknum polisi. Namun juga kita harus punya semangat dan harus punya kemauan untuk ikut juga mengapresiasi hal-hal yang positif, karena secara tidak langsung tidak sepakat juga untuk mengatakan bahwa polisi itu bobrok. Ada figur-figur polisi yang secara jejak sejarahnya juga memang patut diapresiasi, seperti
kemarin ya. Salah satu contoh lah kita katakan tokoh besar Polri, Kapolri Ugeng itu memang harus diapresiasi, dan ada juga beberapa yang mungkin timbul setelah masa Kapolri Ugeng. Bahkan diakui dunia ya, Bahkan diakui Reja ya. dunia, iya. Diakui dunia. Jadi Belakangan ini kan kita tahu ya, kayak Babin Kamtipmas itu kan ada di setiap desa masing-masing. ya, Kenduri dia hadir, ya, ya kan? Isra Mi'raj Maulid dia hadir, kadang-kadang gotong royong hadir, musyawarah desa hadir, semua hadir dia. Dan bahkan beberapa belakangan ini ada yang namanya komunitas sedekah Jumat itu, polisi ikut terlibat langsung. Ya, bahkan pembinanya ya Polri aktif. Polri aktif Ya, kan? pamen. Nah, jadi kan banyak kiprah-kiprah mereka yang humanis ya. yang sudah dilakukan selama ini. Akan tetapi kenapa sih masyarakat masih kaku sama polisi Ya, itu atau yang takut tadi sama kita polisi bilang. gitu? Karena inilah ya institusi tertua yang dia berada terus di masyarakat ya, dan dia membidangi 3 ini tadi. Kita bilang lah misalkan ini kejaksaan dia hanya bicara tentang penuntutan ya, termasuk penyidikan tindak pidana korupsi ya. Mahkamah Agung dia hanya tentang persoalan bagaimana memutus perkara dan upaya hukum, apakah banding atau kasasi, termasuk TK. Tapi ini dia berada ya, di situ bersentuhan langsung. Jadi mungkin gini ya, kita nanti mungkin akan bahas itu lagi ya Pak Reja ya. Kita akan bahas ya, yang lainnya ya. Karena ini panjang sebenarnya ya, sangat panjang kalau berbicara tentang ya Polri. Namun seperti tadi ya saya katakan ya, bahwa Polri itu adalah berasal dari rakyat. Dia ada untuk rakyat dan kembali kepada rakyat. Dan yang utama, dia adalah bagian dari rakyat, bagian dari kita semua, dan kita butuh mereka. Selamat ulang tahun Polri. Jadi Bang, untuk saat ini, apakah di mata masyarakat Polri itu memang sudah dia menunjukkan dialah sebagai pengayuh masyarakat, pelindung masyarakat, dan melakukan hak daripada masyarakat? Sebenarnya gini, tapi itu nanti kita akan bahas lagi ya, bahwa ada salah seorang profesor ya, bahwa Polri itu dia tidak boleh menjadi pelindung sebenarnya ya, bukan. Dia itu bukan pelindung masyarakat, dia bukan pengayuh masyarakat, dia adalah pelindung atau penegak hukum itu sebenarnya. Makanya tadi kita bilang, yo ini panjang bahasannya, nanti akan kita bahas di sesi lain ya. Mungkin itu yang dapat hari ini ya, dapat kita ini kan. Kita akan bertemu kembali dalam sesi selanjutnya, masih mengulas tentang ya polisi atau Polri di Indonesia ya.